Ada banyak orang percaya mendoakan untuk kita bertumbuh makin hari makin kuat. Dan ternyata sebenarnya Tuhan sedang menjawab doa-doa kita. Tapi yang menjadi masalah, ternyata ada banyak orang percaya tidak tahu bagaimana cara Tuhan menjawab doa kita. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya cara Tuhan membuat kita semakin bertumbuh kuat? Yang pertama ternyata adalah ini. Dibutuhkan beban untuk bertumbuh dalam kekuatan. Saya ulang. Ternyata cara Tuhan membuat kita bertumbuh dalam kekuatan. Ternyata itu sebabnya Tuhan mengizinkan ada banyak beban dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara, dibutuhkan beban untuk bertumbuh dalam kekuatan. Tidak akan pernah mungkin otot lengan kita bertambah kencang atau bertambah kuat tanpa ada beban. Ada banyak orang percaya tidak memahami ini. Itu sebabnya ketika kita berdoa supaya Tuhan mengaruniakan kekuatan lebih kepada kita, kita berpikir bahwa cara Tuhan membuat kita makin nyaman. Padahal ternyata cara Tuhan untuk membuat kita bertumbuh dalam kekuatan adalah dengan Dia mengirimkan banyak beban dalam hidup kita. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Di dalam surat Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu, apa saudara? Kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Selanjutnya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, nah poin yang saya dapatkan dari ayat ini adalah ternyata pencobaan itu adalah ujian iman, saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan, apa saudara? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi apa saudara? Sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya tertarik dengan kalimat awal dalam ayat 2. Perhatikan ayat ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya tertarik dengan kata anggaplah. Lihat apa yang ada di tangan saya. Yang ada di tangan saya ini segelas air mineral. Saudara tahu, setuju bahwa ini air mineral? Itu sebabnya karena saudara tahu bahwa ini adalah segelas air mineral. Saya berkata begini. Anggaplah ini sebagai segelas kopi. Berarti saudara tahu bahwa ini bukan kopi. Oke? Apa yang saya mau sampaikan? Tuhan tahu bahwa ketika kita mengalami pencobaan, itu sangat tidak bahagia. Betul saudara? Di saat kita mengalami pencobaan dalam keuangan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam kehidupan, sungguh gak nyaman. Kita jadi gak bahagia, kita tertekan. Tetapi Tuhan berkata, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Jadi Tuhan itu tahu bahwa waktu kita mengalami pencobaan, kita jauh dari rasa nyaman. Kita jauh dari rasa bahagia. Tetapi Tuhan bilang anggap itu sebagai satu kebahagiaan. Nah mengapa? Nah coba saudara perhatikan. Ayat 4 berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Nah ketika saya membaca ayat 4, maka apa yang saya dapatkan? Ternyata semua orang Kristen menginginkan mengalami ayat 4. Setuju saudara? Semua orang Kristen ingin supaya kita menghasilkan buah yang matang. Semua orang percaya juga tentu menginginkan, merindukan kesempurnaan. Dan kita juga mengharapkan dan mendoakan supaya kita ini utuh, dipulihkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, sehingga kita tak kekurangan. Tapi saudara-saudara, bahwa semua itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau kita nggak mengalami yang namanya pencobaan.